Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal. Perkenalkan, saya Alfaris Yunus Firdaus dengan NIM 250213100002. Kelas KPI 2551A. Dalam video ini, saya akan menganalisis ciri komunikasi interpersonal yang terdapat dalam percakapan antara Kamidia Radisti dan B.J. Habibie. Berikut videonya. Sebelum mulai menganalisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi antara dua orang, yaitu komunikator dan komunikan, yang berlangsung secara verbal maupun non-verbal, serta memiliki beberapa aspek unik, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Yang pertama yaitu afeksi. Afeksi merupakan suatu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua ada inklusif. Inklusif merupakan suatu keinginan untuk tergabung di dalam bagian dari lawan bicaranya. Dan kemudian yang terakhir ada kontrol, yaitu sebuah kebutuhan untuk mempengaruhi jalannya komunikasi ke arah yang mana. Nah, di dalam percakapan ini, Kamidia Radisti menunjukkan kasih sayangnya dengan memuji beberapa kelebihan dari B.J. Habibie. Nah, ini dia pemirsa Dewit yang membuat saya seharian ini rasanya deg-degan sekali. Sepertinya saya mau ditembak pacar pertama dulu, rasanya hampir sama. Saya sudah bersama dengan Eyang Habibie. Apa kabar Eyang? Saya harus cium tangan kalau ketemu sama Eyang. Ya Eyang kok, Iya, normal. betul, tapi saya ingin ketularan juga Eyang. Ketularan cerdas saya, ketularan cinta Eyang terhadap Ibu Ainun. Semuanya yang baik-baik dari Eyang, saya ingin sekali ketularan. Aspek unik yang kedua yaitu inklusif. Nah, pada percakapan ini Kamidia Radisti menunjukkan bahwa ia ingin berada dalam bagian dari komunikannya dengan menanyakan tentang B.J. Habibie yang baru saja selesai berenang. Bugar dan saya tahu Eyang habis selesai berenang ya. Iya benar. Eyang Saya pasti berenang kuat. setengah jam, hanya boleh 30 menit, tapi non-stop. Kemudian aspek unik yang ketiga yaitu kontrol. Di sini Kamidia Radisti mengontrol pembicaraan atau mengarahkan topik ke arah rutinitas berenang B.J. Habibie. Menit 15 detik. Seberapa rutin Eyang? Seberapa rutin? Sedapat mungkin tiap hari. Itu memang permintaan dari Eyang sendiri? Bukan, saya dulu sejak muda, ya sejak saya memiliki kolam berenang sendiri. Saya memiliki kolam berenang sejak 72 di Jerman. Ya. Ada kata Airbus sekarang. Jadi saya pikirkan kolam berenang dulu. Nah, dengan adanya tiga aspek tersebut, maka komunikasi interpersonal dapat dilanjutkan. Oke, barulah kemudian saya akan menganalisis ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada selektif, yang kedua sistematis unik, yang ketiga prosesual, yang keempat transaksional, yang kelima individual, yang keenam pengetahuan personal, dan yang terakhir menciptakan makna. Nah, yang pertama merupakan selektif. Selektif merupakan memilih-milih apa yang ingin disampaikan, kapan hal itu disampaikan, dan ingin memulai topik pembicaraan dari bagian mana. Nah, di sini host memilih untuk menanyakan terlebih dahulu apa alasan dari B.J. Habibie membuka rumah sakit khusus ginjal. Gue penasaran, Eyang itu kan kayaknya kegiatannya tetap padat sekali. Keluar negeri iya, keluar kota iya, bahkan baru-baru saja juga meresmikan rumah sakit khusus ginjal yang ada di Bandung. Kenapa Eyang memilih khusus ginjal? Begini, rumah sakit ginjal itu
ada produk dari ibu yang melahirkan saya. Dan dia produk dari beliau karena dia sangat sosial, bekerja keras, dan dia itu maksudnya mau membantu orang. Jadi dalam hal itu dia mulai dengan itu yang meneruskan ibu saya. Intinya itu ada adik kandung saya, namanya Sri, ya, Sri Sudarsono binti Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie. Dia itu meneruskan dan setia pada cita-cita almarhumah ibu saya. Dan Kemudian yang kedua ada sistematis unik yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Nah, selain itu di sini juga ada ciri transaksional, di mana keduanya itu saling memberikan waktu bicara, saling mendengarkan, dan saling bertukar pesan yang memiliki pengaruh. Lalu untuk ciri individual, yaitu kedua individu ini tidak selalu sama 100%, atau bisa disebut setiap individu memiliki perbedaan baik dari pengalaman. Kemudian ciri selanjutnya ada pengetahuan personal, yang artinya komunikator memiliki pengetahuan tentang komunikannya. Seperti pada awal tadi, Kamidia Radisti mengetahui bahwa B.J. Habibie sangat rutin melakukan olahraga renang dan ia membangun rumah sakit khusus ginjal. Kemudian ada juga ciri prosesual, yang artinya komunikasi tersebut tidak hanya terfokus atau berhenti pada satu topik saja. Nah, di sini Kamidia Radisti mengubah topik yang awalnya membahas tentang rumah sakit menjadi tentang perpustakaan atau ruangan dari B.J. Habibie. Tapi sebentar Eyang, saya ada di ruangan ini itu bisa disebut dengan ruangan apa berarti Eyang? Ruangan ini dibuat oleh Ibu Ainun dan saya memanfaatkan dana karena semua presiden kalau sudah selesai tugasnya mendapat fasilitas dan uang sebanyak 20 miliar rupiah tunai. Uang itu saya buatkan ini library, perpustakaan, dan sekretariat saya, kantor. Kemudian ciri terakhir yaitu menciptakan makna. Nah, maksud dari menciptakan makna itu adalah ketika keduanya saling memahami dan pengertian terhadap apa yang disampaikan. Di sini Kamidia Radisti maupun B.J. Habibie mengerti apa yang dimaksud atau apapun yang ditanyakan dan dijawab oleh masing-masing. Punya rumah jadi buat library. Nah, perpustakaan ini namanya Pusat Keunggulan Informasi mengenai peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia? Ya. Berarti segala apapun ada di sini, sejarah ada, Ya. teknologi ada? Ya, karena bagi Ainun dan saya, peradaban itu dan bagi Anda juga adalah sinergi positif dari 3 elemen. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen ilmu pengetahuan dan teknologi. Elemen budaya dan agama itu kalau bersinergi positif menghasilkan kualitas iman dan takwa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi antara Kamidia Radisti dan B.J. Habibie ini sudah termasuk ke dalam bagian open karena keduanya sudah saling terbuka dan beranggapan positif terhadap masing-masing. B.J. Habibie menganggap Kamidia Radisti positif dan begitupun sebaliknya Kamidia Radisti menganggap B.J. Habibie positif.
sehingga komunikasi mereka berjalan dengan lancar. Kalau nggak bisa mengatur, 1+1 menjadi -20.000. Wow, sinergi itu yang kadang-kadang sulit untuk ditemukan padahal celahnya sangat mudah sekali Iya. untuk didapat. Seperti itu ya Eyang ya. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.